check it out, check it, check it out, check it, check it, check it out, check it. Hey, Greg and the CE call me hip hop junkie. Straight to your dome piece like Brass Monkey. All I wanna know, do you wanna get funky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show 3 Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konflik besar yang berada di kawasan Timur Tengah, yaitu Perang Teluk Tiga. Bersama saya, Cut Kaila. Dan saya Nika Reza dan juga 3 narasumber kita yang akan membantu kita memahami peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Selamat datang Kevin Febiansyah, Hilga Isa, dan juga Pak Radisya Yusuf. Halo semuanya. Halo Andika, halo Cut. Halo, senang bisa diskusi hari ini. Halo Andika dan Cut. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, boleh dong sekalian dikasih tahu nih kesibukannya selain belajar ada apa aja sih? Dari Kevin, Hilmi, dan Fatan ya. Oke, baik. Untuk kabar saya cukup baik dan kesibukan saya membantu orang tua dan mengerjakan tugas. Kalau untuk saya, kabar saya alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya cukup sekolah aja sih. Oke, kalau untuk saya sih alhamdulillah kok kabar tuh baik. Dan kesibukan saya sih paling ngerjain tugas sama bantu orang tua aja sih. Wah, senang banget nih dengernya kalau kabarnya pada baik semua nih ya. Betul sekali, akhirnya teman-teman bisa datang ke Talk Show 3 Sejarah. Oke, langsung saja ya, saya akan bertanya kepada Kevin Febiansyah. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perang Teluk? Oke, sebelumnya baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Perang Teluk terjadi pada tahun 1990 sampai 1991, di mana Irak dipimpin oleh Saddam Hussein yang menginvasi Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Invasi ini memicu reaksi internasional dan serta juga melanggar hukum. Yang kita ketahui dari Perang Teluk 1 sampai Perang Teluk 3 yang merujuk pada invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak pada tahun 2003. Tujuan utamanya adalah menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang saat itu dituduh memiliki senjata pemusnah massal dan dianggap mengancam keamanan dunia. Baik Kevin, kira-kira apa yang menjadi latar belakang Irak menyerang Kuwait? Terdapat faktor latar belakangnya, yaitu Irak mempunyai utang setelah perang Iran dan Irak. Tuduhan bahwa Kuwait memiliki minyak yang berlebihan sehingga menurunkan harga minyak di dunia. Terima kasih Kevin atas jawaban yang luar biasa. Jadi kita tahu sebenarnya apa itu Perang Teluk dan juga latar belakang yang membelakangi perang tersebut. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Hilmi Aisyah terkait bagaimana respon dunia pada saat itu. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa responnya sangat cepat. Dewan Keamanan PBB mengutuk invasi tersebut dan membentuk koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Desert Storm diluncurkan pada Januari 1991 untuk membebaskan Kuwait. Kira-kira apa saja dampak dari operasi tersebut yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui dalam waktu singkat ini, pasukan koalisi berhasil memukul mundur Irak dari Kuwait. Namun dampaknya sangat besar, baik secara politik, ekonomi maupun kemanusiaan. Kawasan Timur Tengah menjadi semakin tidak stabil dan sanksi terhadap Irak berlangsung cukup lama. Dampaknya sangat besar. Pemerintah Saddam Hussein runtuh, tetapi setelah itu Irak mengalami ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan. Selain itu muncul kelompok-kelompok bersenjata yang memperburuk situasi keamanan. Secara global, perang ini juga memengaruhi hubungan internasional dan memperkuat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berarti perang ini berlangsung cukup lama ya? Secara militer sih relatif singkat ya, tapi dampaknya sangat panjang dan luas. Baik, terima kasih Hilmi atas responnya. Ternyata mempelajari Perang Teluk ini sangat menarik ya. Selanjutnya dari Fatan yang ingin kita ketahui dari sudut pandang muda, apa pelajaran yang bisa diambil dari Perang Teluk? Perang Teluk menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Sehingga perang ini juga memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi seperti minyak sangat memengaruhi politik global. Dan kita juga belajar bahwa konflik bersenjata selalu berbawa dampak sehingga besar bagi masyarakat sipil. Baik, berarti terdapat pembelajaran juga ya di dalam Perang Teluk.
kira-kira apakah perang Teluk berpengaruh terhadap konflik berikutnya di kawasan tersebut? Betul, sangat amat berpengaruh. Konflik ini sangat menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan lanjutan di Irak sehingga terjadinya invasi di tahun 2003. Stabilitas kawasan Timur Tengah hingga kini masih dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Menarik sekali ya, ternyata topik pembahasan hari ini setelah kita mendengarkan penjelasan dari mulai latar belakang sampai pengaruh dalam perang Teluk ya. Nah, kira-kira bisa nggak berikan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang Teluk? Baik, menurut saya pentingnya menyelesaikan konflik lewat diplomasi sebelum terjadinya perang. Saya setuju. Selain itu, kita juga belajar bahwa kepentingan ekonomi seperti minyak bisa memicu konflik besar. Yang paling penting, perang selalu membawa penderitaan bagi masyarakat biasa. Jadi, pendamaian itu sangat berharga. Setuju banget. Jadi sebagai generasi muda kita harus lebih menghargai perdamaian dan memahami sejarah supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira, Hilmi, apakah alasan perang Teluk Tiga tersebut terbukti saat itu? Dalam perkembangannya, tuduhan tentang senjata pemusnah massal tidak ditemukan seperti yang sebelumnya diklaim. Hal ini menimbulkan kontroversi besar di dunia internasional. Banyak negara mendukung, tetapi ada juga yang menentang tindakan militer tersebut. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, mulai dari perang Teluk pertama hingga ketiga, kawasan Timur Tengah memang mengalami dinamika konflik yang cukup panjang. Iya, dan dari situ kita semakin memahami bahwa konflik bersenjata bukan hanya berdampak pada negara yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas dunia secara keseluruhan. Baik teman-teman, dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa perang Teluk terjadi karena invasi Irak ke Kuwait, mendapat respon besar dari dunia internasional dan membawa dampak politik, ekonomi serta kemanusiaan yang luas. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah dunia. Terima kasih kepada Kevin, Hilmi, dan Fatan atas penjelasannya. Saya Jurkaila. Saya Andika Reza. Sebagai host Liga Sejarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.